Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Armila dengan NIM 110012113038. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan penggunaan aplikasi DIPS untuk mengolah data kekar, lipatan, dan sesar. Yang pertama, kita akan mengolah data kekar terlebih dahulu. Nah, untuk langkah yang pertama, kita harus membuka aplikasi DIPS-nya. Nah, setelah muncul aplikasi ini, kemudian kita pilih menu New dan akan muncul tabel seperti ini. Nah, karena kita sudah mempunyai data kekar, jadi kita tinggal copy saja data kekarnya. Nah, selanjutnya kita tinggal paste ke tabel. Nah, selanjutnya untuk deep dan deep direction ini kita ganti dengan project setting, kemudian pilih global orientation format dan diganti strike right deep. Oke. Kemudian kita pilih kontur preset untuk melihat kontur dari data kekar yang sudah kita punya. Nah, di sini terlihat dua kontur dengan kontur yang berwarna merah merupakan puncak tertinggi dan ditandai dengan max 1, kemudian kontur yang satunya ditandai dengan max 2. Untuk memberi tanda, kita pilih user plan. Nah, kita taruh kursor pada titik puncak, pada bagian tengahnya, yaitu kontur yang berwarna merah. Kemudian pada label kita beri keterangan max 1 atau titik puncak pertama. Dan untuk yang dicentang ini adalah hanya pol dan label, karena kita akan memberi keterangan pada titik tertinggi. Begitu juga dengan kontur yang kedua atau titik tinggi yang kedua kita tandai dengan max 2. Pada label kita tulis max 2. Nah, setelah ditentukan max 1 dan max 2, kemudian kita akan membuat struktur bidang dari setiap titik puncaknya dengan membuat pol dari max 1 dan max 2. Untuk membuat pol, kita juga membuatnya dari user plan, klik user plan, kemudian kita taruh kursor kita pada max 1 atau titik puncak tertinggi pada kontur yang pertama. Nah, pada labelnya kita beri keterangan P1 atau struktur bidang yang pertama, dan yang dicentang adalah label dan plan karena kita akan memberi keterangan pada garisnya. Oke, kemudian kita juga membuat struktur bidang P2 yaitu berupa pol dari max 2. Caranya sama seperti tadi, kita menggunakan user plan, kemudian kursor kita taruh pada titik max 2. Nah, untuk labelnya kita tandai dengan P2. Nah, kemudian kita sudah memperoleh perpotongan dari struktur bidang yang pertama dan struktur bidang yang kedua. Untuk perpotongan antara P1 dan P2 ini kita dapat memperoleh sigma 2. Setelah itu kita tandai sigma 2 dengan menggunakan user plan. Kemudian kita taruh kursor pada titik perpotongan tersebut dan kita beri tanda dengan sigma 2. Untuk yang dicentang ada pol dan label, plan tidak usah. Nah, setelah kita memperoleh sigma 2, kita akan mencari griddle plane. Jadi griddle plane ini akan melewati titik max 1 dan titik max 2.
Nah, untuk kursornya kita taruh di sigma 2. Pada labelnya kita beri keterangan griddle plane. Untuk yang dicentang ada label dan plane-nya. Nah, setelah memperoleh sigma 2 dan griddle plane, kita akan mencari sigma 1 dan sigma 3. Untuk mencari sigma 1 dan sigma 3, kita harus mengetahui terlebih dahulu besar sudut di antara dua titik maks ini, atau sudut yang dibentuk antara perpotongan antara P1 dengan griddle plane dan P2 dengan griddle plane yang di sebelah sini. Untuk memperoleh sudutnya kita menggunakan tools, kemudian pilih measure angle. Nah, jadi kursor ini kita taruh di perpotongan P1 dan griddle plane. Kemudian kita taruh lagi di titik perpotongan antara P2 dan griddle plane. Nah, jadi kita memperoleh sudut sebesar 130,96 atau 131. Karena sudutnya lebih dari 90 derajat, maka sigma yang diperoleh adalah sigma 3. Kemudian untuk posisi dari sigma 3-nya 130,96 dibagi 2 yaitu 65,5, kita bulatkan menjadi 66. Untuk sudut 66 derajat sendiri dihitung dari perpotongan antara P1 dengan griddle plane atau perpotongan struktur bidang dengan griddle plane. Untuk mengetahui sudut tersebut, kita menggunakan tools berupa pitch grid. Nah, kemudian kursornya kita taruh di sigma 2. Nah, setelah seperti ini, kita dapat menghitung 66 derajat dari perpotongan antara struktur bidang dengan griddle plane. Nah, untuk setiap satu grid ini terdiri dari 5 derajat. Jadi, kita hitung untuk sigma 3-nya dari sini. Dari perpotongan antara struktur bidang dengan griddle plane-nya. Sebesar 66 derajat. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 66. Nah, untuk 66 sendiri nilainya berada di sini. Kemudian kita beri tanda sebagai sigma 3. Untuk yang diconteng adalah pole, karena kita akan menandai titik, memberi keterangan pada titik sigma 3. Kemudian setelah diperoleh sigma 3, kita akan mencari sigma 1. Nah, untuk sigma 1 sendiri itu dicari dari sigma 3 dengan jarak 90 derajat ke arah yang memungkinkan pada griddle plane. Nah, jadi sigma 1-nya nanti berada di atas sebesar 90 derajat. Kita hitung 90 derajat. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Nah, nanti sigma 1-nya akan berada di sini. Kita beri keterangan terlebih dahulu sigma 1. Oke. Nah, selanjutnya setelah diperoleh sigma 1, sigma 2, dan sigma 3, kita hilangkan terlebih dahulu toolsnya. Nah, untuk menampilkan legenda, kita dapat melihat di sebelah kiri ada menu legend, kemudian pilih major planes. Nah, karena ini warnanya masih hijau semua, untuk membedakan kita beri warna yang berbeda. Caranya, klik kanan, klik kanan, pilih edit user plane. Nah, kita bisa mengganti warnanya.
Nah, kemudian kita pilih OK. Nah, setelah itu untuk agar bisa terlihat stereonetnya, maka kita pilih stereonet overlay, centang terlebih dahulu, dan pilih equatorial, sehingga dapat ditampilkan stereonetnya. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita akan mengubah. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya, kita akan mengubah satuan strike right dip-nya menjadi trend and plunge, karena untuk satuannya sendiri adalah trend and plunge dan bukan merupakan struktur bidang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara mengolah data lipatan dengan menggunakan aplikasi Tips. Pertama, kita sudah mempunyai data lipatan. Nah, seperti ini. Untuk strike dengan arah NW, kita harus mengkonversinya terlebih dahulu ke arah NE. Untuk arah NW sendiri memiliki arah berlawanan arah dengan jarum jam, maka kita harus konversikan ke NE agar dapat dibaca oleh aplikasi Dips ini. Untuk itu, strike dengan arah NW kita konversikan ke arah NE dengan 360 dikurangi nilainya. Jadi untuk yang pertama ini 360 dikurangi 271 jadi N 89 derajat E. Begitu juga dengan 5 data lainnya kita konversikan ke NW. Hasilnya akan seperti ini dan dip-nya masih tetap. Kemudian pilih menu New. Nah, dari data yang tadi kita copy terlebih dahulu. Kemudian masukkan ke dalam tabel dan paste. Lalu kita pilih project setting. Untuk orientasinya diganti strike right dip. Kemudian pilih OK. Nah, setelah itu kita lihat contour presetnya. Nah, akan terbentuk dua kontur seperti ini dengan kontur berwarna merah merupakan titik max 1 dan yang satu merupakan titik max 2. Kemudian kita beri tanda dengan menekan add user plan, kemudian pada labelnya kita tandai dengan max 1 dan visibility-nya kita centang yang pol dan label karena merupakan titik. Nah, kemudian begitu max 2 juga kita beri tanda. Nah, setelah itu kita akan membuat sayap lipatan 1 dan sayap lipatan 2 dari masing-masing titik max berupa pol dari max 1 dan max 2. Caranya kita menekan add user plan, kemudian kursornya kita taruh pada titik max 1 dan kita beri label dengan sayap lipatan 1. Nah, untuk visibility-nya kita tekan plane. Begitu juga dengan sayap lipatan 2. Cara membuatnya sama dengan sayap lipatan 1. Kemudian setelah diperoleh sayap lipatan 1 dan sayap lipatan 2, kita dapat memperoleh sigma 2 yang merupakan perpotongan antara sayap lipatan 1 dan sayap lipatan 2. Kita beri tanda terlebih dahulu untuk sigma 2-nya. Sebelah sini, sebelah perpotongan antara sayap lipatan 1 dan sayap lipatan 2. Pada labelnya kita tulis sebagai sigma 2. Nah, selanjutnya setelah
diperoleh sigma 2, kita akan membuat bidang bantu yang akan melewati titik max 1 dan max 2 menggunakan user plane, dan kursornya kita taruh di titik pada sigma 2 sehingga diperoleh bidang bantu. Untuk yang dicentang adalah label dan plane. Nah, setelah diperoleh sigma 2, kita akan mencari sigma 1 dan sigma 3. Namun untuk mencari sigma 1 dan sigma 3, kita harus memperoleh besar sudut di antara perpotongan sayap lipatan 2 dengan bidang bantu dan sayap lipatan 1 dengan bidang bantu. Oleh karena itu, kita menggunakan tools berupa measure angle. Untuk kursornya kita taruh di perpotongan sayap lipatan 2 dengan bidang bantu. Dan yang satunya kita taruh di perpotongan antara sayap lipatan 1 dengan bidang bantunya. Nah, sudutnya akan terlihat di sini ada 73,26, sehingga dapat diperoleh sigma 1 karena sudut ini kurang dari 90 derajat. Untuk letak sigma 1-nya nanti ada 73 dibagi 2, yaitu 60, yaitu 73 dibagi 2, yaitu 36,5, sekitar 36,6. Untuk menentukan sigma 1-nya ada 73 dibagi 2, yaitu 36,6, dan letaknya kita taruh dari perpotongan sayap lipatan dengan bidang bantu. Nah, untuk mengetahui sudutnya, kita menggunakan tools berupa pitch grid. Nah, untuk kursornya kita taruh di sigma 2. Nah, setelah itu kita dapat menghitung sebesar 36 derajat. Untuk satu grid ini terdiri dari 5 derajat. Jadi kita hitung 10, 20, 30, 35. Nah, untuk 36 derajat sendiri kita berada di sekitar di sini. Kemudian kita tandai dengan sigma 1. Yang dicentang adalah pole dan label. Nah, kemudian setelah diperoleh sigma 2, sigma 1, dan sigma 3, kita akan mencari, setelah diperoleh sigma 2 dan sigma 1, kita akan mencari sigma 3 yang dapat dicari dengan jarak 90 derajat dari sigma 1. Nah, kita menggunakan kursornya pada sekitar bidang bantu. Kemudian pada arah yang memungkinkan diperoleh sigma 3. Untuk ini sigma 3-nya berada di atas. Nah, setelah diperoleh sigma 1, sigma 2, dan sigma 3, kita akan mencari axial plane yang merupakan bidang yang memotong antara sigma 2 dan sigma 1. Nah, kita taruh kursornya pada sigma 3. Kemudian kita beri keterangan axial plane, dan yang dicentang adalah label dan plane. Nah, setelah itu kita dapat menampilkan legenda
klik legenda pada sebelah kiri pada plot option, kemudian klik major planes. Nah, karena di sini masih berwarna hijau semua, untuk membedakannya kita harus mengganti warnanya. Sebelumnya kita harus menghilangkan toolsnya terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita ganti warnanya dengan cara klik kanan, edit user plane. Kemudian kita bisa mengganti warnanya. Kemudian pilih OK. Nah, setelah diganti warnanya, kita dapat memunculkan konturnya dengan cara memilih pada bagian plot option, kemudian pilih Stereonet Overlay. Nah, di sini terdapat pilihan equatorial, kemudian kita pencet. Nah, untuk strike right tip-nya kita ganti dengan trend and plunge. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan mengolah data sesar dengan struktur penyerta berupa Dragvolt. Nah, di sini kita sudah mempunyai data bidang sesar dan Dragvoltnya. Kemudian kita akan membuatnya pada aplikasi Dips. Untuk langkah pertamanya, kita buka aplikasi Dips dan pilih menu New. Untuk project settingnya, kita ubah menjadi Strike Right dan Dip. Kemudian pilih OK, dan kita tampilkan untuk stereonetnya. Akan jadi seperti ini. Kemudian, untuk membuat bidang sesarnya, kita buat suatu bidang dengan arah sembarang, yaitu dengan menu Add User Plane. Kemudian kita masukkan strike right dan dip-nya sesuai data bidang sesar. Nah, di sini sudah terdapat data bidang sesar. Kita masukkan. Kemudian kita tulis pada labelnya dengan keterangan bidang sesar. Untuk visibility-nya di centang adalah label dan plane. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat struktur penyerta Dragvolt-nya dengan menu Add User Plane dan buat bebas. Lalu kita masukkan data strike and dip-nya. Nah, kemudian kita akan membuat struktur Dragvolt-nya dengan menu Add User Plane. Kita buat pada arah bebas, kemudian masukkan data strike and dip-nya sesuai dengan data yang ada. Nah, untuk labelnya kita beri keterangan Dragvolt.
Nah, untuk perpotongan antara bidang sesar dan drag fault-nya kita beri tanda sigma 2. Karena ini merupakan sebuah titik, maka untuk visibility-nya diconteng adalah label dan pol. Sigma 2. Selanjutnya, kita akan membuat bidang bantu dari sigma 2. Kursornya kita arahkan pada sigma 2. Nah, sehingga diperoleh bidang bantu. Kita beri keterangan bidang bantu. Untuk visibility-nya dicentang checklist adalah plane dan label. Kemudian klik OK. Setelah diperoleh sigma 2 dan bidang bantu, di sini kita dapat memperoleh sigma 3 aksen yang merupakan perpotongan antara drag fault dan bidang bantu. Kemudian kita beri keterangan sigma 3 aksen. Sini. Lalu visibility-nya dikasih checklist adalah pol dan label. Nah, kemudian untuk menentukan sigma 1 aksen, kita dapat mengukur sejauh 90 derajat dari sigma 3. Nah, untuk mengetahui besar derajatnya, kita dapat menggunakan tools dan pitch grid. Nah, untuk kursornya kita taruh di sigma 2. Kemudian kita hitung dari sigma 3 ini ke arah atas sehingga diperoleh sigma 1 aksen. Untuk setiap grid ini mempunyai nilai 5 derajat. Kemudian kita hitung 90 derajat dari sigma 3 ini. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Nah, untuk sigma 1 aksennya berada di sini. Kita kasih keterangan sigma 1 aksen. Nah, kemudian untuk sigma 1, untuk menentukan sigma 1-nya, kita dapat menghitung 30 derajat yang searah dengan sigma 1 aksen sejauh 30 derajat. Arahnya ke bawah. 10, 20, 30. Nah, di sini dapat ditentukan sigma 1-nya. Visibility-nya dicentang adalah pol dan label karena merupakan titik. Nah, kemudian untuk menentukan sigma 3 dapat kita cari yaitu 90 derajat dari sigma 1. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Nah, setelah diketahui sigma 1, sigma 2, dan sigma 3,
Selanjutnya untuk pengolahan data sigma 1, 2, 3 sudah kita lalu kita klik OK. Nah, kemudian setelah sigma 1, sigma 2, dan sigma 3 sudah diketahui, Nah, kemudian setelah sigma 1, sigma 2, dan sigma 3 sudah diketahui, kita dapat menampilkan legendanya pada menu plot option, kemudian pilih major plans. Sebelumnya kita hilangkan dulu toolsnya. Nah, karena warnanya masih sama semua, jadi kita beri warna yang berbeda. Dengan klik kanan pada salah satu bidang warna, dengan cara klik kanan, edit user plane, untuk bidang dasar kita beri warna hitam, default, sigma 2, sigma 1 kita beri warna kuning, dan sigma 3 kita beri warna kuning. Nah, setelah diberi warna yang berbeda, maka untuk satuannya kita ganti dengan print and plunge, karena bukan merupakan struktur bidang. Selanjutnya kita save. Data sesar dengan struktur penyerta berupa drag-fold. Di sini kita sudah mengetahui strike and dip dari bidang sesar dan cache fracture-nya. Kemudian kita akan mengolahnya pada aplikasi dips dengan menekan new, kemudian project setting dan dip direction-nya kita ganti menjadi strike right and dip. Kemudian pilih OK dan masukkan ke kontur preset. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat bidang sesar dengan menu add user plane. Kemudian kita masukkan data strike and dip yang sudah diketahui. Untuk visibility-nya kita checklist yang label dan plan saja karena berupa struktur bidang. Untuk labelnya kita tulis bidang sesar. Nah, setelah itu kita akan membuat cache fracture-nya dengan add user plane, kemudian tekan pada sembarang, kemudian masukkan strike and dip-nya. Kemudian kita membuat struktur penyerta cache fracture-nya dengan menekan add user plane dan mengeklik pada arah sembarang. Kemudian masukkan data strike and dip-nya.
Nah, kemudian pada label kita beri keterangan berupa case fracture. Setelah diperoleh bidang start dan case fracture-nya, kita dapat memperoleh sigma 2. Perpotongan antara bidang sesar dan case fracture merupakan sigma 2. Kemudian kita tandai dengan adducer plane. Nah, pada labelnya kita beri keterangan sigma 2. Untuk visibility-nya kita checklist yang pole, kemudian pilih OK. Nah, setelah itu kita akan membuat bidang bantu dengan cara mengklik Add User Plan dan mengarahkan kursornya pada sigma 2. Sehingga diperoleh sebuah struktur bidang, yaitu bidang bantu, sebagai bidang bantu. Untuk visibility-nya kita checklist yang plain dan label. Nah, untuk perpotongan antara bidang bantu dan case fracture ini merupakan sigma 1. Kemudian kita beri tanda terlebih dahulu. Dan pada label ditulis sigma 1. Untuk visibility-nya kita checklist fold dan label. Nah, setelah itu untuk memperoleh sigma 3 kita menghitung dari sigma 1 sejauh 90 derajat. Untuk itu kita membutuhkan tools berupa pitch grid. Nah, untuk setiap grid ini terdiri dari 5 derajat sehingga kita membutuhkan 18 grid. 10, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Nah, kira-kira untuk sigma 3-nya akan berada di sini. Kita beri keterangan sigma 3. Nah, kemudian untuk menampilkan legendanya kita dapat memilih pada menu plot option, pilih legend dan major plans. Karena ini warnanya masih sama semua, kita dapat merubahnya. Sebelumnya kita hilangkan dulu tools-nya. Setelah itu untuk sigma 1, sigma 2, dan sigma 3 kita beri warna yang berbeda. Dengan cara klik kanan, kemudian pilih edit user plan. Untuk sigma 2, kemudian pilih OK. Nah, karena bukan merupakan struktur bidang, maka kita ganti menjadi trend and plunk. Kemudian simpan.
Untuk selanjutnya kita akan melakukan pengolahan data bidang kekar dengan struktur penyerta berupa stiriasi atau gores garis. Langkah yang pertama kita pilih new terlebih dahulu, lalu ganti project settingnya untuk global orientation format menjadi strike right deep. Kemudian pilih OK. Terus kita pencet kontur presetnya. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita akan membuat bidang sesar sesuai dengan data yang sudah tersedia dengan strike 227 dan dip-nya 44. Untuk membuat bidang sesar, kita pilih menu Add User Plane, kemudian tekan pada sembarang. Untuk strike-nya ganti 227 dan dip-nya kita ganti menjadi 44. Nah, karena ini berupa garis, maka visibility yang diconteng adalah label dan plane. Dengan labelnya diberi keterangan berupa bidang sesar. Nah, setelah itu kita akan membuat struktur stiriasi atau gores garis dengan add trend line. Trennya 143 sesuai untuk trennya adalah 246. Maaf. Nah, setelah itu kita akan membuat bidang bantu dengan add user plane. Kemudian letakkan kursor pada perpotongan antara garis garis dan bidang sesar. Nah, pada labelnya diberi keterangan sebagai bidang bantu. Untuk visibility yang dicentang adalah label dan plane. Kemudian, untuk perpotongan antara bidang sesar dan bidang bantu diperoleh sigma 2. Pada label kita tulis sigma 2. Dan karena berupa titik, maka visibility yang dicentang adalah pol dan label. Nah, untuk menentukan sigma 1, kita harus menghitung antara perpotongan bidang sesar dan striasi sejauh 30 derajat. Untuk itu kita menggunakan tools Which Grip. Nah, untuk kursornya diletakkan pada sigma 2. Setelah itu, kita menghitung sebesar 30 derajat dari perpotongan sudut. Perpotongan antara bidang sesar dan garis-garisnya. 30 derajat. Nah, untuk sigma 1 ini berada di sini. Kita beri tanda sebagai sigma 1. Visibility-nya karena berupa titik, maka pol dan label. Nah, kemudian untuk menentukan sigma 3, kita harus menghitung 90 derajat dari sigma 1. Caranya kita klik add user plane, kemudian hitung sejauh 90 derajat. Untuk satu grid ini terdiri dari 5 derajat. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Nah, di sini merupakan letak sigma 3. Untuk visibility-nya pol dan label yang dicentang karena berupa titik. Nah, selanjutnya kita dapat menampilkan legenda.
dengan klik legenda dan major plans. Karena warnanya sama, maka kita untuk membedakannya kita harus mengganti warnanya dengan klik kanan edit user plane. Untuk sigma 1, sigma 2, dan sigma 3 kita beri warna yang berbeda. Nah, kemudian strike right click-nya kita ganti menjadi trend and plunge. Setelah itu hilangkan tools-nya. Nah, demikian penjelasan mengenai aplikasi Dips dan pengolahan data kekar sesar serta lipatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.